10 hal yang tidak kamu pelajari di sekolah. Meskipun sekolah menengah dan perguruan tinggi sangat baik dalam mengajarkan banyak keterampilan berharga, mereka tidak mengajarkan banyak aspek yang diperlukan untuk berhasil dan berkembang dalam hidup. Dan beberapa keterampilan ini penting untuk dimiliki. Dalam video ini, Gib telah mengumpulkan hal-hal terpenting yang perlu dipelajari setiap orang untuk menavigasi hubungan dan karir dan untuk menjadi individu sukses. Nomor 1, cara berpikir. Kamu pastinya memiliki banyak tugas dan tanggung jawab dalam hidup, dan keputusan yang kamu buat memiliki konsekuensi yang serius. Beberapa langsung dan beberapa tertunda yang mempengaruhi tidak hanya kamu, tetapi orang lain juga. Membuat pilihan yang benar-benar tepat bisa berarti perbedaan antara kebahagiaan dan penyesalan, keberhasilan dan kegagalan, dan seterusnya. Kamu perlu memiliki kemampuan untuk memikirkan skenario dan situasi yang pasti muncul dalam kehidupan. Nomor 2, keterampilan percakapan. Sepanjang hidup kamu akan menemukan diri kamu dikelilingi oleh orang lain, baik itu keluarga, pasangan, teman, rekan kerja, ataupun bos. Semua interaksi kamu akan memerlukan norma sosial tertentu, seperti saling menghormati, memberi, dan menerima. Anak muda zaman sekarang lebih biasa berkomunikasi lewat pesan teks, email, ataupun media sosial. Dengan komunikasi jenis baru ini, keterampilan komunikasi pribadi mereka cenderung tertinggal. Hal ini kadang-kadang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan tidak belajar dari pengalaman orang lain dan kesalahan. Kurangnya keterampilan komunikasi yang tepat bisa menyesatkan dalam berbagai cara, dan bahkan menjadi penghalang untuk karir dan hubungan. Tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain adalah semua keterampilan berharga yang penting dalam pekerjaan dan hubungan. Nomor 3, sopan santun. Sepertinya sopan santun terus menurun dari waktu ke waktu. Tetapi, memiliki hal ini sangat diperlukan dalam masyarakat yang beradab. Menggunakannya dengan benar membuat kesan yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Apakah itu teman kamu, guru, keluarga, bos, kenalan, ataupun orang asing. Itu juga membuat kamu lebih terhormat. Sopan santun, kebaikan, dan rasa hormat untuk semua orang yang kamu temui adalah penting. Jika kamu berpergian, kamu harus belajar tentang adat istiadat dan tata krama masyarakat itu. Jika tidak, kamu mungkin dianggap tidak sopan, dan kamu bahkan mungkin menyinggung orang lain dengan tindakan kamu. Nomor 4, belajar dari kegagalan. Ada kesalahpahaman bahwa kegagalan berarti kamu telah kehilangan permainan dalam hidup. Ini tidak bisa jauh dari kebenaran. Tidak apa-apa untuk gagal. Kegagalan adalah guru kehidupan yang hebat. Itu mengajarkan kerendahan hati dan bagaimana memperbaiki tindakan kamu. Kegagalan membuat kamu lebih tangguh dan lebih mampu menavigasi pasang surut kehidupan yang tak terelakkan. Itu membantu kamu menjaga sudut pandang yang realistis tentang dunia. Yang takut akan risiko adalah sebuah cara yang pasti untuk menghambat perkembangan pribadi. Dan ketika orang menyadari bahwa kegagalan sebenarnya adalah bagian dari kesuksesan, mereka akan memiliki terobosan. Nomor 5, manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting, dan kebanyakan orang meremehkan pentingnya itu. Namun, tidak berarti menyiratkan bahwa setiap saat dalam hidup kamu harus dihabiskan untuk bekerja. Waktu yang kamu habiskan untuk aktivitas rekreasi, hobi, pengembangan diri, dan terutama waktu keluarga sangat penting untuk menjadi orang yang sehat dan bahagia. Juga, harus ada jam-jam tertentu dalam sehari yang didedikasikan untuk tujuan hidup kamu. Mengatur waktu secara efektif membantu kamu lebih disiplin dan fokus pada tugas-tugas kamu. Sayangnya, kebanyakan orang tidak efektif dalam mengatur waktunya. Nomor 6, bagaimana mengelola uang. Mengelola uang secara bertanggung jawab adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari, dan semakin cepat kamu belajar semakin baik. Jika kamu mempelajari akuntansi bisnis atau keuangan, kamu akan belajar tentang prosedur pengaturan pembiayaan dan struktur bisnis. Tetapi, kamu tidak akan belajar banyak tentang investasi keuangan pribadi dan menabung. Keterampilan berharga lainnya yang tidak diajarkan di sekolah adalah
bagaimana membangun dan mempertahankan kredit yang baik. Dan jika kamu ingin membeli rumah atau mobil, kamu memerlukan kredit yang bagus. Jika tidak, kamu harus memiliki uang tunai dan membeli langsung. Banyak orang tidak tahu bagaimana bunga dihitung, berapa tingkat bunga yang baik, bagaimana skor kredit kamu terpengaruh, dan bagaimana minimum dihitung. Nomor 7, hubungan dan keluarga. Berada dalam suatu hubungan, memiliki keluarga, dan membesarkan anak-anak, semuanya adalah kerja keras. Jangan salah paham, Gibb tidak mengatakan itu hal-hal buruk. Itu sebenarnya adalah hal-hal hebat. Tetapi, mempertahankan pernikahan selama beberapa dekade adalah kerja keras. Itu membutuhkan pemahaman, saling menghormati, hubungan yang kuat dibangun dari waktu ke waktu, dedikasi, dan banyak faktor lainnya yang tidak semua orang cocok untuk itu. Tetapi, mereka tidak mengajari kamu apapun tentang hal itu di sekolah. Membesarkan anak sama-sama menantang. Tidak mungkin ada orang yang membesarkan anak akan memberitahu kamu bahwa semuanya berjalan lancar. Sebagian besar akan memberitahu kamu bahwa seluruh pengalaman adalah proses pembelajaran dan bahwa ada begitu banyak yang harus dipelajari yang tidak mereka ketahui sebelum memiliki anak. Nomor 8, menemukan pekerjaan. Ada 2 tujuan pendidikan. Yang pertama adalah mendidik agar siswa lebih berpengetahuan, dan kedua adalah mempersiapkan mereka untuk bekerja. Mencari pekerjaan akan sangat penting untuk menghidupi diri sendiri dan mungkin keluarga. Tapi sayangnya, banyak orang tidak tahu bagaimana mencari pekerjaan. Mereka tidak tahu bagaimana menulis resume yang layak, di mana untuk memulai mencari pekerjaan atau apa yang perekrut inginkan. Nomor 9, rumah dan mobil. Bagi kebanyakan orang, 2 pembelian termahal yang akan mereka lakukan adalah rumah dan mobil. Tentu saja, kamu mungkin akan mengganti mobil kamu beberapa kali dalam hidup kamu, tetapi membeli satu masih merupakan pengeluaran yang besar. Kedua pembelian ini melibatkan biaya yang besar. Proses yang kebanyakan orang keluar dari sekolah hanya tidak memiliki petunjuk. Kamu perlu belajar tentang membeli dan menyewa dan mencari tahu apa yang terbaik untuk kamu. Maka, kamu perlu berurusan dengan salesman yang biasanya tidak peduli tentang apa terbaik untuk kamu. Mereka hanya peduli pada intinya, yaitu memisahkan uang sebanyak mungkin dari kamu. Setelah kamu memiliki mobil, kamu juga memerlukan asuransi yang baik, dan ada hal-hal tertentu yang harus kamu ketahui untuk tujuan yang tepat. Itu hampir sama ketika membeli dan menjual rumah. Waktu, harga, proses negosiasi, dan persetujuan uang muka, berurusan dengan agen real estate dan lain-lain, dan kemudian pemeliharaan rumah. Nomor 10, keterampilan bertahan hidup. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, dan dilengkapi dengan pengetahuan tentang respon pertama penting, tidak hanya untuk kepentingan kamu, tetapi untuk orang di sekitar kamu. Setiap orang harus mempelajari keterampilan penting seperti pertolongan pertama, membuat api, berenang, membaca kompas, menavigasi peta, mengganti ban mobil, dan itu hanya beberapa. Belajar bela diri juga bisa menjadi keterampilan yang berharga dalam melindungi diri sendiri, jika kamu pernah menjadi korban serangan. Sementara banyak sekolah mengajarkan beberapa dari keterampilan ini, mereka bukan bagian universal dari kurikulum. Mempelajari semua hal ini sejak usia dini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga menjadi penting. Kita tidak hanya menjadi lebih pintar, kita juga akan menjadi orang yang lebih baik. Apalagi menurut kamu harus kita pelajari di sekolah? Beritahu Gibb di kolom komentar di bawah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika kamu menikmati video ini, berikan like dan bagikan dengan teman-teman kamu. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik tombol notifikasinya. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lainnya. Thank you for watching and have a nice day.